Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang fungsi dan kegunaan diode mode pada sebuah multitester ya. Kebetulan di sini saya ada multitester digital dan ada multitester analog. Jadi di sini kita akan lihat nanti apa perbedaan antara diode mode menggunakan multitester digital dan menggunakan multitester analog ya. Untuk multitester digital sudah ada sendiri ya, sudah ada sendiri diode modenya. Jadi tinggal diaktifkan di sini ya, tinggal diaktifkan di sini. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa pada saat posisi diode mode multitester digital ini dia mengandung tegangan baterai sebanyak berapa volt di probe ini ya, di probe merah dan probe hitam ini ya. Coba kita ukur dulu berapa volt di sini ya, dia mengandung tegangan berapa volt di keluarannya ini. Kebetulan di sini saya ukur pakai analog ya. Kita ukur di mode tegangan pakai 10 volt. Jadi oke, negatif, positif. Ya, di sini kita lihat bahwa pada posisi diode mode itu terdapat tegangan 3 volt ya, 3 volt DC pada probe-nya ini, pada keluarannya ini. Coba kita pilih mode yang lain, apakah akan ada juga tegangan? Ya, di sini tidak sampai 3 volt. Coba kita yang lain. Nah, tidak ada tegangannya kalau di posisi ohmmeter. Jadi dia ada keluar tegangan 3 volt atau ada terdapat tegangan di sininya, di ujung probe-nya ini apabila pada kondisi diode mode. Ya, bisa dikatakan bahwa diode mode ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menyuntik baterai ya, sebagai baterai. Bisa juga dijadikan sebagai baterai, tapi tegangannya itu cuma 3 volt ya. Coba kita nyalakan ini ya, coba kita nyalakan ini lampu LED ya. Ya, di sini ya itu. Jadi pada saat kita nyalakan lampu LED ini, tegangannya yang tadinya 3 volt ya, yang tadinya 3 volt itu akan drop jadi 2,6 volt karena mendapat beban ini ya, yang tadinya 3 volt dibebani sama lampu ini, maka akan drop menjadi 2,6 volt. Ya, seperti inilah prinsip dan cara kerja daripada diode mode. Jadi apabila dikasih beban ya, maka dia akan drop. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa bedanya antara diode mode pada multitester digital ini dan diode mode pada multitester analog ya. Untuk multitester analog, dia diode modenya itu berada pada posisi ohmmeter ya, kawan-kawan. Jadi untuk mendapatkan tegangan sebanyak 3 volt ya, untuk suntik tegangan itu kita posisikan probe-nya ini ya, saklarnya ini antara kali 1 sampai kali 1 kilo bisa ya. Kita coba.
Ini kita setting dulu tegangan ya, untuk kita mau ukur tegangannya yang keluar dari probe positif dan negatif multitester analog ini. Kita ukur pakai 6 volt saja ya. Jadi kita ukur pakai 6 volt. Ya, bedanya di sini kalau di multitester analog digital ya, sorry kawan. Kalau di multitester digital itu tegangan negatif ada di probe hitam ini dan tegangan positif ada di probe merah ya. Berbeda dengan multitester analog ini, kebalikannya daripada multitester digital. Dia tegangan positifnya ada di probe hitam dan tegangan negatifnya ada di probe merah ya. Coba kita lihat. Jadi ini saya ukur tegangan ya, saya ukur tegangannya. Jadi ini positifnya, yang hitam ini positifnya, kemudian yang merah adalah negatif. Di sini kita lihat bahwa di keluaran ya, output dari probe multitester analog ini mengeluarkan tegangan sebesar 3,1 volt ya, 3,1 volt. Jadi ini yang perlu kita ingat ya. Jadi nanti kalau mau suntik tegangan ya, mau gunakan multitester sebagai suntik tegangan sebanyak 3 volt. Jadi kalau dia multitester digital ya, probe merah itu adalah positif, probe hitam adalah negatif. Kalau dia analog ya, probe merah adalah negatif dan probe hitam mengeluarkan tegangan positif ya. Coba kita tes. Coba misalnya ini tegangan positif pada posisi ohm meter ya, pada posisi ohm ya, ohm. Sementara multitester digital ini dia pada posisi dioda mode. Jadi dioda mode multitester digital sudah ada tersendiri, sementara untuk multitester analog dioda modenya itu menggunakan ohm meter ya, menggunakan ohm ya, ohm meter ya. Coba kita buktikan di sini. Kita alihkan dulu ke dioda mode ya. Untuk menyalakan lampu LED ini ya, kita balik. Sorry, belum ditempatkan pada dioda mode ya. Silakan kawan-kawan perhatikan. Jadi di sebelah kiri ini negatif ya. Untuk menyalakan lampu LED ini negatif kiri dan positif kanan ya. Sekarang kita lihat multitester analog. Berarti multitester analog ini kan negatifnya adalah merah ya. Berarti positifnya adalah probe hitam. Jadi tinggal kita balik seperti ini ya. Oke, akan diperhatikan ya, itu menyala. Kalau kita balik tidak menyala karena
Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Dan menunjukkan nilai pada posisi ohmmeter ya. Ya, seperti itu. Nilainya sekitar 30 ohm. Oke. Jadi ini catatan penting yang harus kawan-kawan ingat. Multitester digital pada posisi diode mode mengeluarkan tegangan 3 volt, di mana negatif adalah probe hitam, positif adalah probe merah. Kemudian multitester analog mengeluarkan tegangan 3 volt pada posisi ohmmeter ya, di mana tegangan positif di probe hitam dan tegangan negatif di probe merah. Jadi itu yang harus kita ingat ya, itu yang harus kita perhatikan, itulah bedanya. Jadi pada saat kita mengukur dioda ya, misalnya kita mengukur dioda atau transistor, kan dioda ini secara kerjanya adalah seperti ini ya. Anoda ini mendapat tegangan positif dan katoda ini mendapat tegangan negatif, barulah dia bisa masuk ya, tegangannya bisa lewat. Kalau dibalik maka tegangannya tidak akan bisa lewat ya. Misalnya kita posisikan seperti ini, kita aliri tegangan positif, maka positifnya akan keluar lewat sini untuk menyalakan lampu. Tapi kalau kita balik, kemudian kita kasih tegangan positif di sini, maka tegangan positifnya ini tidak akan bisa lewat ke sini untuk menyalakan lampu. Ya, jadi kita lihat di sini, kita coba ukur apakah dioda ini dalam kondisi bagus atau tidak. Jadi kondisi bagusnya itu apabila dia hanya ada nilai dalam satu sisi saja ya, tidak boleh terbalik, tidak boleh bolak-balik, ada nilai. Jadi di mana di sini tegangan positif di anoda dan tegangan negatif di katoda seperti ini. Artinya ini tegangannya masuk. Kita kasih tegangan 3 volt ya, anggaplah kita kasih tegangan 3 volt ini. Nah, dioda mode artinya menyuntik tegangan ya. Jadi kita suntik tegangan di sini 3 volt, di sini negatif dan di sini positif, sehingga tegangan ini ketemu atau masuk tegangan ke dalam dioda ini, sehingga baterai yang ada di multitester analog ini drop menjadi sebesar 0,5 volt. Itu artinya bahwa dioda ini dalam kondisi normal. Jadi dia normal apabila tegangan negatif bisa lewat ke sini dengan tegangan positif bisa lewat ke sini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita balik. Nah, ini di saat ya katoda ya, di saat katoda kita kasih positif dan anoda kita kasih negatif, itu tidak boleh tegangannya mengalir. Artinya tidak boleh ini tegangan negatif ini lewat ke sini dan tidak boleh tegangan positif lewat ke sana. Jadi ini berarti bahwa dioda ini dalam kondisi normal, karena memang fungsinya dia adalah penyearah ya, hanya satu arah saja yang bisa lewat ya. Yang bisa lewat itu adalah tegangan positif lewat keluar ke sini dan tegangan negatif keluar lewat sini. Tidak boleh tegangan positif keluar ke sana dan tegangan negatif keluar ke sana, tidak bisa. Jadi harus penyearah, jadi satu arah saja dia yang mengandung nilai. Jadi seperti ini, tidak boleh
apabila bolak-balik ada nilai, maka dioda ini dikatakan short ya, short. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur dioda menggunakan multitester analog? Seperti yang kita ketahui tadi bahwa multitester analog ini di probe hitamnya mengandung tegangan positif dan di probe merahnya mengandung tegangan negatif. Itu artinya tegangan positif harus kita berikan di sini, ya, karena tegangan positif itu harus diberikan, harus dikasih masuk lewat katoda ya, seperti ini. Ya, ini baru memberikan beban, artinya tegangannya masuk ke dalam, maka ada nilai ya, ada nilai seperti ini. Nah, ini juga tidak boleh bolak-balik ada nilai. Jadi pada saat kita balik maka tegangan tidak akan bisa lewat atau tidak ada nilai. Ya, seperti ini. Ya, jadi di sini probe hitam positif, tegangan positif, probe merah adalah tegangan negatif baterai. Ya, seperti ini. Kita kasih tegangan negatif di katoda dan kita berikan tegangan positif di anoda, maka baru dia bisa lewat, artinya baru lampunya bisa menyala. Kalau dibalik dia tidak akan menyala atau tegangannya tidak bisa lewat ya, seperti itu ya. Jadi itulah fungsi daripada dioda mode ya. Sebenarnya fungsinya dia seperti tidak jauh beda dengan menyuntik menggunakan baterai ya, karena di dioda mode ini mengeluarkan tegangan baterai sebesar 3 volt dan nilainya itu tidak akan bisa, nilai yang keluar di sini tidak akan bisa melewati daripada nilai baterainya. Kalau misalnya ini baterainya ini 3 volt, maka nilainya itu tidak akan bisa melewati daripada 3 volt ini. Coba kita lihat di sini. Ya. Oke, kita balik. Ya, kawan-kawan perhatikan. Ini kan satuannya volt. Jadi nilainya itu tidak akan bisa melewati nilai 3 volt. Dia paling 2, berapa, 2,6, pokoknya 2, lah, tidak boleh lewat, tidak akan bisa lewat dari 3 volt nilainya, karena memang ini tegangan yang keluar dari sini itu sebesar 3 volt. Sekarang bagaimana kita gunakan dioda mode ini ya untuk mengukur sebuah transistor ya. Di sini saya sudah siapkan sebuah transistor D313 ya, D313. Di sini saya punya datasheetnya ini D313 ya. Transistor D313 ini saya sudah catat datasheetnya di sini. Dia tipenya adalah NPN ya, NPN, di mana kaki basis kolektor emitter itu berurut 1, 2, 3 ya. 1 basis kolektor emitter, artinya basis adalah positif ya. Ya, basis ini adalah positif dan emitter kolektornya ini adalah negatif ya. Berarti kalau menggunakan multitester digital, positifnya kita tempatkan di basis ya, seperti ini ya, 619 621 ya, 619 ya, 621. Jadi
di sini kita bisa melihat ini 619, di sini 621. Antara basis dengan kolektor 619 dengan basis dengan emitor itu adalah 621. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk menentukan kaki kolektor dan emitor itu adalah yang lebih tinggi nilainya, ya, yang lebih tinggi nilainya terhadap basis, maka itu adalah emitor, dan yang lebih rendah nilainya daripada terhadap basis itu adalah kolektor, dan basis itu adalah pin yang kaki, ya, atau pin dari transistor ini yang nyambung terhadap kaki lainnya. Jadi seperti ini. Apabila kita balik ini dan ada nilai, maka transistor ini dalam kondisi rusak, ya. Jadi transistor yang bagus itu adalah di basisnya itu, misalnya dia jenisnya NPN, maka di basisnya itu adalah positif, dan yang kaki yang lain itu adalah negatif, ada nilai. Dan tidak boleh ada nilai apabila kita balik seperti ini. Jadi oke, seperti itu. Ya, bagaimana dengan multitester analog? Ya, seperti ini, multitester analog. Jadi seperti ketentuan yang kita bahas tadi, ya, sebelumnya, bahwa kalau di multitester digital merahnya adalah positif dan hitamnya adalah negatif, maka di multitester analog merahnya adalah negatif dan hitamnya adalah positif. Ya, berarti karena ini tipenya NPN, di basisnya positif, maka kaki probe hitam inilah yang kita tempatkan pada basis. Coba kita lihat, ya, seperti ini. Nilainya di angka berapa ini? Ya, kita kalibrasi dulu. Oke, nilainya di angka di bawahnya 3. Ya, ini susah membedakan antara kolektor dengan emitor ini karena hampir sama nilainya. Jadi mungkin itu kekurangan daripada multitester analog. Susah kita bedakan antara kolektor dan emitor karena kecil sekali perbedaannya. Ya, yang pastinya basis ada di sini yang paling kiri, ya. Jadi berarti tipenya ini, kalau untuk multitester analog, untuk mengetahui tipe adalah dengan melihat basisnya, ya. Kalau misalnya basisnya di probe hitam, berarti dia bertipe NPN, ya, karena ini kan mengeluarkan tegangan positif, sementara ini yang merah ini mengeluarkan tegangan negatif. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham di sini. Oke, ini untuk tipe NPN. Kita cari lagi yang tipe PNP. Di sini ada, ya, tip 32. Tip 32 yang sudah saya pasang juga, yang sudah saya buat juga datasheetnya di sini. Jadi tip 32 ini tipenya adalah PNP, ya. Jadi PNP. Ya, kalau tipenya PNP berarti yang mendapat tegangan basis mendapat negatif, ya, probe negatif dari multitester digital. Ya, ini basis. Nanti dulu, ya.
Seperti ini ya. Ya, tidak boleh ada dibolak-balik nyambung ya, harus satu arah. Ini basis kolektor nilainya 615, basis emitor nilainya 618. Jadi selalu lebih besar nilainya antara basis emitor dengan basis kolektor ya. Ini selalu lebih tinggi sedikit sekali ya. Ya, jadi negatif ya, basis yang kalau jenis PNP basis mendapat negatif, kemudian kolektor dan emitor itu mendapat positif. Ya, kita pakai multitester analog ya. Jadi positif, basis mendapat negatif, berarti yang mana negatif? Yang ini. Jadi ingat, kalau multitester digital itu yang diingat, negatif, tegangan negatifnya itu adalah probe merah, tegangan positif itu probe hitam. Itu pada posisi dioda mode ya. Oke. Tidak boleh bolak-balik. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi mungkin kira-kira seperti itu ya fungsi daripada dioda mode, kemudian perbedaan daripada dioda mode menggunakan multitester digital dan multitester analog. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.